Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi di program Ayo Belajar. Nah, kita nih lagi ada di Rumah Seni Nirmana. Kenalin, nama saya Sofi Rajak dan ini sekarang saya lagi ditemenin sama fasilitator yang tadi ngajar kelas karikatur. Oke, selamat sore. Boleh dikenalkan namanya siapa? Selamat sore, salam budaya. Nama saya Paul E. Siregar dan memang saya sudah menekuni seni rupa. Oke, di seni rupa ini ternyata banyak sekali variannya ya. Tadi kemarin kita udah belajar tentang painting in watercolor, oil dan lain-lainnya. Dan kali ini kita ada yang namanya kelas karikatur. Gitu. Sebenarnya banyak sekali sih pertanyaannya nih, boleh nggak? Boleh. Tapi atau dibatasi ada beberapa pertanyaan ya. Mas Paul sudah lama kan ya di dunia seni rupa, khususnya untuk yang di gambar menggambar inilah istilahnya kalau bahasa awamnya seperti itu ya. Nah, yang menarik adalah karikatur. Apa sih bedanya karikatur dengan jenis gambar yang lain? Contoh nih ada ilustrator. Ada juga drawing yang biasa atau gambar yang contoh-contoh seperti itu. Nah, kan ini namanya karikatur gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan karikatur dengan gambar-gambar yang lainnya? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Pertanyaan bagus ya. Memang sejarah dan perkembangan karikatur sendiri itu sejalan dengan perkembangan dan sejarah seni rupa dunia. Dan mungkin kalau teman-teman nanti bisa cek di berbagai sumber yang tertera di jejaring internet gitu ya, banyak sekali. Nah, tapi langsung saja menjawab perbedaan paling mendasar bahwa kalau karikatur itu biasanya hanya ada satu tokoh sentral atau satu objek utama dan itu biasanya manusia ya. Umumnya manusia karena memang karikatur itu titik beratnya di pesan. Pesan, bahkan kalau di era kekinian dan itu banyak sekali di internet gitu ya atau di Google gitu. Lebih ke arah kritik dan menjurus ke politik dan isu-isu yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Karikatur banyak mengangkat itu. Dari dulu sampai sekarang kebanyakan menyoroti apa yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat atau tokoh-tokoh yang menjadi tokoh panutan dan banyak dilihat biasanya ya karena masyarakat kita terbiasa melihat televisi ya, banyak di televisi itu yang diangkat seperti itu Mbak Sofi. Tapi yang jadi ciri khasnya adalah fokus pada satu tema, maksudnya satu objek aja. Betul, ya, manusia kayak gitu. Jadi dia kadang-kadang kan kalau misalnya kita bicara masalah kritik atau menyindir sesuatu gitu, biasanya ada beberapa percakapan. Atau sekarang istilahnya kalau gambar-gambar gitu meme ya, meme seperti itu meme. Nah, tapi ini kan beda ya karena karikatur ini tadi lebih ke pesan, terus ke mungkin simbol kali ya, simbol-simbol juga ya. Memang pada dasarnya ini Mbak Sofi, memang meme itu sendiri atau meme itu kebanyakan itu mengambil dasar dari karikatur. Kalau yang bahkan kayak yang ramai itu kayak misalnya yang di Amerika ya, Donald Trump itu bagaimana presiden itu diolok-olok dengan gayanya yang seperti itu gitu ya. Nah, tetapi yang paling mendasar dari karikatur secara visual dan secara teknis, drawing atau teknik gambar dengan cabang-cabang seni rupa lainnya, karikatur itu umumnya kepalanya pasti jauh lebih besar daripada badannya. Itu pasti sudah bisa diklasifikasikan atau dimasukkan ke karikatur. Karikatur ya, ciri khas utama adalah bentuk kepalanya lebih besar gitu dan segala simbol-simbol tentunya ya. Betul. Yang menjadi ciri khasnya. Oh ya, saya juga ingat waktu itu ada gambar Jokowi dan kayak boneka gitu ya, mungkin itu masuk karikatur nggak sih? Asal kepalanya lebih besar atau lepas dari proporsi normal sewajarnya daripada tubuhnya secara keseluruhan, itu sudah bisa dikatakan karikatur. Dan itu pastinya menimbulkan unsur kelucuan atau dan disitulah letak olok-olok itu. Kalau itu dikategorikan untuk mengolok-olok atau kritik. Dan biasanya memang karikatur itu dibuat untuk ya lebay-lebayan, lebih-lebihkan gitu ya.
Ya, tapi maksudnya tidak hanya pesan untuk melebay-lebaykan, mungkin Betul. juga ada yang misalnya lagi pengen mengabadikan seorang tokoh Betul, gitu ya betul. dalam image yang citra yang baik juga bisa kan? Betul, bahkan sekarang yang lagi cukup tren ya, cukup banyak yang melakukannya itu bahkan sampai di acara pernikahan dibuatkan karikaturnya. Seperti itu. Oh iya ya, yang kepalanya besar gitu ya. Jadi lucu-lucuan. Oke, iya. Tapi nampaknya ya kelas karikatur ini harus punya tingkat atau teknik yang agak cukup expert ya, atau bagaimana? Sebenarnya enggak Enggak harus, ya? enggak harus. Dan malah kalau buat aku sendiri secara pribadi ya, aku beberapa kali dan ya cukup sering menggambar karikatur Mbak Sophie. Ini memang perbedaan karakter dan ini bisa kita buktikan ya di banyak contoh gitu ya, Contoh bahwa karya. orang Indonesia itu kecenderungannya kalau digambar ulang itu mintanya harus mirip. Oke, tapi kan ini bukan. Nah, Dia kan karikatur makanya gitu. itu yang mendasari perbedaan ketika karikatur yang dihasilkan di dalam negeri dibandingkan sama yang di luar negeri. Di luar negeri itu bahkan kadang karikatur tuh bener-bener hampir ya miripnya dikit lah, di bawah 50%, tapi orang masih bisa terima. Bisa tahu gitu. Ya. Oh ya, ini tokoh misalnya Ya. ada John Depp gitu ya. Ya. Oh, ini kelihatan gitu. Walaupun kupingnya agak besar Ya. gitu ya, matanya agak besar. Dan secara visual bangsa lain tuh atau beberapa orang tuh bisa lebih terima kalau mukanya tuh diolok-olok gitu loh ya. Nah, misalnya giginya agak maju sedikit atau agak bogang gitu. Nggak apa-apa itu dilebay-lebayin. Iya. Tapi kalau orang Namanya kita kan, karikatur ya kan. wah, Kita harus berbesar nah, hati dong ya menghadapi seniman bagaimana karikatur. orang lain melihat diri kita kan gitu secara visual. Oke. Tadi kan ya udah. Oke, terima kasih Bang Paul. Tadi kita udah tahu ya perbedaan yang paling mencolok adalah bentuk kepala yang lebih besar dan ya gitu deh, tokoh-tokoh yang unik dan membuat lucu ya, intinya seperti itu. Baiklah. Kita akan kenalnya lagi kita akan mengenal secara teknis lagi yang lebih mendalam. Gimana sih sebenarnya? Tadi kan saya sudah nanya ya, sulit nggak sih membuat ini? Ya udah. Setelah ini kita akan tahu dari Bang Paul gimana sih sebenarnya teknik dasar untuk menggambar sebuah karikatur. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini.